Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Al-Kahfi ini, wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajrun hasana, bahwa Al-Qur'an dan di dalam surat Al-Kahfi ada berita gembira bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mengerjakan amal solih, bahwa bagi mereka kelak pada hari kiamat ada kenikmatan yang sangat luar biasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan kenikmatan yang luar biasa, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya secara jelas, secara tegas di dalam ayat ini, bahwa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapatkan annalahum ajrun hasana, bagi mereka pahala, balasan yang terbaik, kenikmatan yang tak terbayangkan, yang tidak pernah difikirkan oleh siapapun, yang tidak pernah diangan-angankan dan dihayalkan oleh siapapun. Setinggi apapun hayalan dan angan-angan manusia tentang kenikmatan, maka kenikmatan surga jauh lebih tinggi daripada daya hayal dan juga apa yang diangan-angankan oleh manusia. Ketika seorang mukmin meyakini akan betapa besarnya balasan yang Allah berikan kelak pada hari kiamat bagi orang-orang beriman, maka saat dia melihat Dajjal membawa air, membawa kenikmatan, membawa berbagai macam fasilitas, berbagai macam kemewahan dan kelezatan duniawi, maka dia tidak akan terkecoh, karena dia yakin di sisi Allah jauh lebih besar, di sisi Allah jauh lebih banyak, lebih mulia, lebih nikmat, lebih agung dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan di surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengabadikan doa yang dipanjatkan oleh para pemuda Ashabul Kahfi. Ketika para pemuda ini mereka mengatakan, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami rahmat dari sisimu dan persiapkanlah kami untuk mendapatkan petunjuk darimu. Dan ini adalah sebuah ungkapan keimanan yang dilontarkan oleh para pemuda Ashabul Kahfi, di mana saat mereka mendapati ujian yang begitu berat, dikejar-kejar dan ingin ditangkap oleh seorang penguasa yang kejam, dan akhirnya mereka lari dan bersembunyi dalam gua tanpa bekal yang cukup. Mereka tidak menginginkan apapun, tidak meminta apapun kepada Allah kecuali doa Rabbana atina min ladunka rahmah. Mereka hanya menginginkan agar Allah memberikan rahmat, agar Allah memberikan rahmat kepada mereka, mempersiapkan diri mereka mampu menerima berbagai macam petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka para pemuda Ashabul Kahfi diuji karena keimanannya. Mereka mendapatkan tekanan, intimidasi dan juga cobaan-cobaan yang berat. Dan kemudian mereka mampu menghadapinya dengan penuh kesabaran. Ketika kemudian kita berkaca dan orang-orang yang beriman berkaca kepada kisah pemuda Ashabul Kahfi, mereka beriman, kemudian mereka diuji, kemudian mereka bersabar, dan mereka lulus dari ujian tersebut. Ini juga sikap yang harus dihadapi oleh setiap kaum mukminin dalam menghadapi Dajjal nanti. Inilah sikap yang harus dimiliki oleh setiap kaum mukminin dalam menghadapi Dajjal nanti. Dajjal datang dengan berbagai macam fitnah, ujian dan cobaannya. Maka orang yang beriman ketika mendapati ujian-ujian tersebut, mereka akan bersabar dan mereka akan meneguhkan keyakinan dan mereka akan lulus dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan melalui Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian di dalam surat Al-Kahfi ini juga ada kisah tentang orang-orang yang tentang seorang manusia yang memiliki kebun atau disebut dengan Sahibul Jannatain, sang pemilik kebun, sang pemilik dua kebun, di mana seorang pemilik kebun ini kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia berteman dengan seorang muslim, dan kemudian diingatkan untuk bersyukur kepada Allah, tapi kemudian justru dia tidak mengindahkan peringatan tersebut. Ini adalah bentuk ujian lain di mana seseorang yang diuji dengan materi tapi akhirnya kemudian gagal dan tidak lagi mampu menjalani kehidupan dengan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ketika memberikan nikmat kepada seorang hamba, tentu itu adalah untuk disyukuri dan untuk digunakan dalam rangka ketaatan. Tapi kemudian betapa banyak hari ini orang-orang yang mendapatkan nikmat
tapi justru tidak digunakan untuk mengerjakan ketaatan. Justru digunakan sebagai fasilitas untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan kelalaian dan hal-hal yang bersifat duniawi.